Wis enak gini, sudah nyaman, kok harus mumet-mumet mikir dan lain sebagainya. Emang betul. Pendampingan bagi pondok pesantren itu penting. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah sekali nih. Aku juga tentunya tidak sendiri dong. Aku juga kedatangan tamu-tamu yang cukup ya wawasan tinggi nih. Ada Pak Ari Wibowo. Pak Ari sehat ya? Dan juga Pak Ya, baik. Haji Samsu Arifin. Pak Yai sehat nggih? Alhamdulillah. Iya, tema pada malam hari ini tentunya kita akan membahas nih. Ini sudah aku catat semua nih di sini. Judul pada malam hari ini, membangun ekonomi kerakyatan pondok pesantren. Nanti banyak sekali nih yang akan aku tanyakan kepada kedua narasumber kita, Pak Ari dan Pak Samsu. Ya, tentunya Pak Ari sehat ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Pak Ari, ini banyak sekali pertanyaan. Aku ingin bertanya, tentunya bisa dari Pak Ari atau Pak Kiai dulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Pengalaman apa yang Bapak pernah lakukan untuk membangun ekonomi kerakyatan pondok pesantren ini? Silakan Pak Ari atau Pak Kiai. Nah, Pak Ari dulu yang punya konsep ini. Beliau Ya, terima saya. kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo. Saya dari tahun 2018 lah. Saya sudah berkecimpung di pondok pesantren, khususnya membangun ekonomi pondok pesantren. Beberapa tempat sudah kita bangun ekonominya, khususnya banyak pondok-pondok pesantren di Boyolali yang bermitra dengan Pertamina, dengan bahasanya itu apa ya, bekerja samalah mendapatkan dana CSR-nya dari Pertamina. Oke. Khusus dana CSR ini ada beberapa memang yang kita bangunkan, jaringan instalasi gas LPG. Kalau di pondok pesantren itu kan biasanya itu gas LPG satu kompor, satu gas yang keselamatannya itu tidak bisa kita jamin. Sehingga saya bekerja sama dengan Pertamina, bagaimana kita bersinergi membangun pondok pesantren. Kemudian kita mengajukan beberapa program, yaitu instalasi gas LPG. Dengan tersentralisasinya gas itu memungkinkan keselamatan itu bisa lebih baik. Jadi kita pasang pipanisasi, kemudian gas LPG itu taruh di luar, kemudian ya lebih aman saja. Di samping itu juga Pertamina menyalurkan dana pinjaman dalam bunga lunak kepada seluruh pondok pesantren yang tujuannya adalah bagaimana pondok pesantren ini bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan pondok pesantren. Saya pikir itu yang pengalaman saya, dan banyak lagi. Sekarang ini saya juga sedang membangun bagaimana pondok pesantren dengan Pertamina ini bersinergi dengan cara mendirikan Pertashop. Jadi Pertashop itu seperti pom bensin, hanya satu nozzle saja, dan itu bisa diterima oleh pondok pesantren karena dananya tidak terlalu besar, dan keuntungannya juga lumayan besar, sehingga pondok pesantren itu bisa mengembangkan ekonominya dalam bidang Pertashop tadi. Masya Allah. Untuk Pak Kiai mungkin ada tambahan? Ya, alhamdulillah dengan kehadiran program ini yang disupport juga oleh Maulana Habib Lutfi, kami dunia pondok pesantren hanya mengaturkan banyak terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Beliau yang konsen dengan pondok pesantren, selalu perhatian, memperhatikan pondok pesantren secara tidak langsung melirik dan melihat kehidupan pondok pesantren yang notabene-nya banyak masih kekurangan yang harus diadakan, mulai dari santras, gizi, keterampilan, dan banyak hal.
itu semua sebetulnya pondok pesantren ingin melakukan, tapi karena keterbatasan dunia pesantren sehingga belum bisa melakukan hal itu. Dan alhamdulillah Maulana Habib Lutfi memunculkan atau mempunyai gagasan serta mendorong itu dengan pendirian Petrashop tadi yang Pak Ari katakan. Dan alhamdulillah kami di Kabupaten Tegal telah diluncurkan Petrashop ini, dan mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa diresmikan oleh beliau Maulana Habib Lutfi. Dan mendorong serta kami mengajak pada teman-teman pondok pesantren yang lain, kebetulan kami di Rabithah Mahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, juga forum komunikasi pondok pesantren, jangan ragu untuk melangkah berusaha, jangan takut gagal, apalagi kalau jualan minyak ini kan insya Allah pasti laku. Apalagi dikatakan tadi untungnya besar. Tapi tadi juga saya ada sedikit permintaan juga pada Pak Hari, kalau beliau sudah banyak melakukan di Boyolali, tadi penyambungan selang juga nanti dilakukan di kabupaten lain, Pak Hari, termasuk Tegal juga. Harapan kami Dan insya Allah berkah ya. Pasti berkah. Berarti program ini sangat membantu sekali ya Pak Kiai. Sangat diharapkan untuk income pondok pesantren, yang apalagi pada masa pandemi ini kan pondok pesantren ini banyak yang nunggak, Habib. Jadi orang tua juga memohon maaf dan memohon maklum kepada pengasuh pondok pesantren, pada pengurus pondok pesantren untuk menunda pembayaran SPP atau uang makan, sehingga banyak juga nih pondok-pondok pesantren Pak Kiainya ini pada ngeluh ini. Iya, betul ini terjadi nih, sehingga dengan kemandirian banyak usaha-usaha pondok pesantren, kemandirian ini yang alhamdulillah terima kasih sekali juga Pak Ari selalu intens untuk komunikasi dan menyupport serta meyakinkan pondok pesantren ini akan nanti ada kemandirian, termasuk saya yakin betul, apalagi setelah beliau dipertemukan saya dengan beliau Maulana Habib Lutfi, mohon doanya, dan beliau sangat menyambut baik istilahnya keyakinan serta kemantapan pondok pesantren. Dengan dasar itu kami insya Allah maju, selangkah lebih maju. Dan harapan ke depan pondok pesantren tidak lagi pusing untuk tentang mungkin menambah gizi santri ataupun kenyamanan belajar mengaji santri. Oke. Nah, ini juga bukan cuma satu pertanyaan nih Pak Ari dan Pak. Maaf Pak Kiai, saya manggilnya Pak Kiai aja ya. Pak Kiai, ini ada pertanyaan kedua. Konsep yang bagaimana yang bisa Bapak berikan untuk membangun ekonomi kerakyatan ini? Monggo. Banyak konsep kemandirian sebetulnya banyak sekali yang telah dilakukan oleh pondok pesantren. Misalkan pondok pesantren dulu ada program LM3 ya dari Kementerian Pertanian, kemandirian tentang pengadaan beras. Pesantren punya slip paham ya Habib ya, itu ya, yang untuk memproses beras, memproses gabah menjadi beras. Oh, slip itu ya? Slip Habib ya. Kemudian juga ada peternakan lele, kemudian juga ada unggas, kemudian santri juga diajari keterampilan macam membuat kalau untuk tamu-tamu snack itu Pak ya, jajanan ringan gitu kan. Kemudian banyaklah yang bisa dilakukan, tapi memang ini belum spektakuler, belum istilahnya pada tahapan yang kira-kira betul-betul pesantren itu kemudian bisa punya dana besar. Nah, ini harapan kami ini dengan program Petrashop ini
akan menjadi program spektakuler ya. Kita tahu sendiri berapa harga kebutuhan bensin begitu tinggi ya. Tinggal nanti doa Habib biar bersalawat literannya tambah gede, Pak. Ini saya terima kasih sekali kepada Pak Ari yang selalu menyupport. Awalnya juga saya mau mundur nih Habib dari Prof ini, bisa enggak ya dan lain sebagainya. Beliau tidak henti-hentinya untuk support motivasi saya melalui WA, dan memang beliau berlatar belakang juga dari samping entrepreneur, beliau juga sebagai motivator. Jadi begitu kalau beliau itu sudah WA, sudah ngendika itu kayak mau terbang. Walaupun bingung ini gimana selanjutnya ya, kita kemudian komunikasi lagi, dan alhamdulillah beliau tidak segan-segan untuk memberikan solusi dan jawaban. Jadi ilmu beliau murah. Kata beliau begini, saya kalau bicara untuk memotivasi orang itu 1 jam di Jakarta 5 juta, tapi untuk pesantren gratis total. Saya bilang, Pak Ari, lebih dari 5 juta bayaran Allah, balasan Allah lebih dari apa yang juga kan gitu Ari ya. Saling menyemangati. Saling menyemangati Habib. Step by step, soalnya kan lancar semuanya. Amin itu. Mungkin Pak Ari ada Ya, tambahan? sudah banyak diceritakan oleh Pak Yai tentang perikanan, peternakan, kemudian sekarang kita lagi menjajaki migas dalam bentuk Pertasop. Memang pengetahuan pondok pesantren tentang dunia bisnis ini masih sangat-sangat kurang, sehingga saya kemudian ada beberapa habaib, Habib Hussein, Habib Alwi ini memang kita fokus bagaimana kita membangun ekonomi pondok pesantren. Satu kunci sebenarnya keberhasilan ekonomi pondok pesantren ini, kita berani berspekulasi, tetapi dengan hitungan yang matang. Seperti Pertasop ini memang sudah kita hitung bagaimana ini bisa mengembangkan ekonomi pondok pesantren. Saya pikir banyak bisnis-bisnis yang para pondok-pondok pesantren ini sudah mereka jajaki. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa pendampingan bagi pondok pesantren itu penting. Bagaimana pendampingan itu bisa mendorong untuk sebuah keberhasilan. Karena saya lihat ini, saya sudah ada sekitar 3-4 tahun masuk ke pondok pesantren ini, banyak yang Pak Yai-nya itu, pimpinan-pimpinan pondok pesantren tidak mengerti bagaimana membangun ekonomi pondok pesantren. Nah, tugas kita semua, tugas para ulama, cendekiawan, para pebisnis bertanggung jawab terhadap kemajuan pondok pesantren. Sehingga pondok pesantren ini kelak mungkin 2-3 tahun lagi menjadi pondok pesantren yang mandiri secara ekonominya. Amin. Jadi bagaimana kita mendorong pondok pesantren ini, karena dari pondok pesantren lah akan lahir orang-orang yang bermartabat dari sisi keagamaan dan sisi ekonomi. Amin. Jadi makanya saya beserta teman-teman Habib ini mendorong sekali bagaimana kita membangun ekonomi pondok pesantren, baik dari sisi migasnya, gas LPG-nya, kemudian dari sisi pupuknya, kemudian kita menjual saprotan, kita menjual banyak hal lah yang bisa kita kembangkan di pondok pesantren. Oh, jadi nanti akan ada lagi program selain Pertasop ini ya? Insya Allah. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Mas. Insya Allah. Kita tidak berhenti. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena kita tidak berhenti, karena kita niatnya itu bukan bagaimana kita mengembangkan Pertasop. Satu hal memang kita mengembangkan Pertasop, tapi dari Pertasop itulah akan mengembangkan unit-unit usaha yang lainnya. Dari Pertasop itulah nanti ada saprotan, nanti kita kemudian mungkin akan menjual bibit benih padi, kemudian bibit buah-buahan, kemudian nanti ada gas LPG non subsidi, kemudian nanti ada pupuk lagi. Itu memang tujuan kita, bagaimana kita benar-benar berjibaku, berpikir ke depan, bagaimana membangun ekonomi pondok pesantren. Alhamdulillah. Amin. Berarti itu Pak Ari, di sini kan kita juga saling silaturahmi dengan pondok-pondok yang lain tentunya ya. Iya, silakan minum dulu. Alhamdulillah.
Tambah imun ini Habib. Masya Allah. Luar biasa, mantap. Langsung saja saya ke pertanyaan ketiga nih Pak Ari, Pak Kiai. Di mana saja yang telah Bapak lakukan membangun untuk pondok pesantren? Saya hampir Jawa Tengah itu sudah. Jawa Tengah. Jawa Oke. Tengah. Kita ada di Blora, kemudian di Pati, di Sukoharjo, kemudian Solo, Boyolali, kemudian daerah utara itu ya kita ada di Cilacap, kemudian Pekalongan, banyak kabupaten yang sudah Banyak sekali. kita apa namanya dorong, kita bantu bagaimana menyukseskan program ekonomi yang mandiri buat pondok pesantren. Nanti insya Allah Luar biasa, merambah ya. ke Nusantara semua Insya Allah, ya, Pak Ari, ya? insya Allah. Ini sudah ada tawaran dari saudara-saudara kita di Palembang, Ya. bahkan seminggu yang lalu itu sebelum PPKM itu saya dengan beliau Habib Lutfi itu kedatangan tamu dari Papua, Ketua MUI Papua. Beliau itu berkeinginan bagaimana Papua itu bisa membangun ekonomi berkeadilan untuk migas. Ya. Nah, ini tugas kita semua bagaimana Papua itu tidak tertinggal. Oleh karena itu saya ditugaskan oleh beliaunya itu untuk segera setelah PPKM ini segera ke Papua untuk bagaimana Pertasop ini bisa diterima di Papua. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan menjajaki Papua supaya pondok pesantrennya itu sama dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa pondok pesantrennya punya Pertasop, insya Allah Papua juga karena dia Luar bagian biasa. dari. Wow. Banyak sekali nih masukan dari kedua narasumber kita. Ini juga tentunya ini saya menyiapkan pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Kita udah 2 pertanyaan, masih ada 3 lagi, Pak Ari, Pak Kiai. Pertanyaan ketiga, di mana saja yang telah Bapak lakukan membangun untuk pondok pesantren? Di mana saja? Monggo Pak Ari atau Pak Kiai bisa menjawab. Ya. Saya masih ingat Habib, salah satu spot beliau kata begini, Ustadz, satu hal yang jenengan harus bisa melakukan apa itu Pak Ari? Sampean harus berani keluar dari zona nyaman. Katanya kalau Kiai itu kan jadi raja. Ya. Jadi apapun sudah tersedia, tinggal klik aja kopi, rokok, udah nyaman, udah nyaman. Nah, ini jenengan harus keluar dari zona nyaman demi kenyamanan santri, ustadz dan umat di belakang sampean. Ya, katanya. yang lainnya juga ya. Lainnya juga. Mungkin ada tambah lagi, Pak Ari? Ya benar ya, saya tambahkan sedikit saja. Memang saya melihat itu benar bahwa zona nyaman itu harus kita hindari. Karena dari zona nyaman lah itulah yang akan membuat kita terpuruk. Jadi saya sampaikan kepada para kiai, sampaikan ke sebelah saya ini, ayo Pak Yai, Anda harus hilangkan zona nyaman. Anda harus cari, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai ada berada di posisi zona nyaman, karena kemajuan itu akan hilang ketika kita merasa diri kita sudah nyaman. Iya, terima kasih Pak Ari dan Pak Kiai. Lalu pertanyaan berikutnya nih, bagaimana Bapak bisa kenal dekat dengan beliau Habib Lutfi dan apa hubungan ekonomi kerakyatan dengan Habib Lutfi? Monggo Pak Kiai. Beliau siapa yang tidak kenal beliau ya, Habib ya. Mungkin bayi yang belum lahir pun sudah mengenalnya. Dan foto beliau, media-media yang memberitakan beliau harus mati kebesaran beliau luar biasa, termasuk alhamdulillah saya kenal beliau semenjak kecil. Dulu abah saya juga sering ngaji ke beliau dan alhamdulillah beliau sempat hadir pada haul di pondok pesantren waktu saya masih kecil, masih ingat betul. Dan alhamdulillah juga ikut pada saya ikut di Jatman juga, kemudian lebih dekat lagi alhamdulillah ini pastilah beliau Pak Ari. Alhamdulillah saya merupakan satu
nikmah yang azimah yang tidak ternilai manakala di sebuah pertemuan silaturahmi Forkopimda, TNI Polri, pengurus PJNU se-Eka dan Pekalongan yang waktu itu bertempat di Pemalang. Saya dipanggil beliau oleh Pak Hari, kemudian saya disuruh duduk di samping beliau, Maulana Habib Lutfi. Alhamdulillah ya Allah. Ini saya terima kasih, saya belum kasih hadiah. Dan ya kan innalikulli syai'in kan wasilah ya kan, dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Tanpa kita berwasilah, tanpa kita ada yang menjadi perantara, nggak mungkin kita akan sampai ke sana. Ya. Tanpa beliau saya nggak mungkin duduk di samping Hadis, dan ini suatu luar biasa. Saya foto saya besarkan ya menjadi kebanggaan saya dan duduk di samping Maulana Habib Lutfi, dan saya dari situ paham dan mengerti tentang perhatian beliau dengan dunia pesantren, dengan umat, dengan kebangsaan, dengan rakyat. Beliau waktu itu di Pemalang memikirkan bagaimana untuk bisa menjadi orang lebih maju, agar menjadi yadul ulya khairum minal yadi sufla. Alhamdulillah dari situ kemudian juga teman-teman pesantren, saya pribadi itu tersupport untuk berani melakukan langkah ini, mengambil dan memulai untuk mendirikan Petrasoft di pesantren. Alhamdulillah. Dan beliau juga banyak yang diharapkan dari ide-ide beliau itu pesantren bisa menyambut baik. Kadang kita kan pesantren ini was-was, kita Ustadz dan para masyayikh ini tadi yang dikatakan enak gini, sudah nyaman, kok harus mumet-mumet mikir dan lain sebagainya. Memang betul. Beliau Pak Ari mengatakan, Kiai, demi umat, demi santri harus keluar dari zona nyaman. Ya, betul sekali. Pak Ari, mungkin ada tambahan dari Pak Ari? Beliau menurut saya sebagai seorang guru, sebagai orang tua, buat saya ini beliau ini banyak mengajarkan sebuah ilmu yang semuanya itu sempurna menurut saya. Kalau ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, di beliau ini menurut saya guru segala-galanya. Pertanian beliau ini menguasai, bidang perdagangan dia menguasai. Jadi ada satu cerita lucu, Bib, waktu saya di Daulat menjadi pembicara di beberapa eventnya beliau di Pemalang, kemudian di Pekalongan, saya diperintahkan oleh beliau menjadi pembicara tentang bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Saya sampaikan kepada beliau, Bah, kalau saya bicara apa tidak salah? Sementara saya bicara tentang ekonomi kerakyatan, Abah saja menguasai semua bidang. Kenapa harus saya yang diperintahkan untuk sebagai pembicara? Kenapa tidak Abah sendiri saja? Saya sempat keringetan itu. Saya tidak pernah yang namanya bicara di depan banyak orang itu keringetan, tapi di samping beliau itu saya tidak bisa bicara apa-apa. Karena saya merasa beliau ini maha, dia punya segalanya. Ilmu pertanian dia sampaikan, ilmu perdagangan dia sampaikan, ilmu agama siapa yang tidak kenal beliau. Sehingga terus terang saja saya agak sedikit bahasanya ya grogi lah. Tapi beliau sampaikan kepada saya, Pak Ari, Anda pasti mampu. Kalau tidak mampu, saya akan tinggalkan tempat ini. Akhirnya beliau ke belakang merokok, saya sampaikan semuanya. Setelah beliau datang lagi, itu yang saya mau. Dari situlah saya sudah mulai belajar bagaimana beliau ini memberikan ilmu itu tidak tanggung-tanggung. Jadi apa yang dia punya, dia serahkan semuanya buat umat.
tidak seperti guru silat ya Pak Ari. Tidak. Ini kan jadi buat pengalaman buat Pak Ari juga. Betul, Ngobrol betul. depan orang banyak seperti Betul. itu. Betul, Biasa. betul. Karena Luar beliau biasa. ini tidak pelit ilmu. Jadi dia sampaikan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia sampaikan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang diri. Dan satu hal yang saya sedikit kagum di usianya yang senja ini, beliau ini masih berpikir untuk umat. Bagaimana dia berkonsentrasi untuk memajukan pondok pesantren. Beliau diundang oleh pondok pesantren satu, pondok pesantren berikutnya untuk bagaimana mereka bisa maju. Tidak ada pemikiran sesuatu yang di luar bagaimana pondok pesantren itu maju. Itu yang membuat saya kagum terhadap beliau. Dan mungkin Habib ya, beliau tahu betul dengan dunia pondok pesantren karena beliau Maulana Habib Lutfi itu juga dari kecil kan hidup dari pesantren ke pesantren, sehingga kultur pesantren itu paham. Dan beliau juga berharap dan beliau sangat yakin betul ketika pesantren itu besar, pesantren itu maju, maka akan memicu perekonomian masyarakat sekitar. Desa itu akan juga hidup ekonominya, sehingga bangsa dan negara ini juga akan maju dan hebat ekonominya. Beliau selalu diakhiri dengan berpikir kenegaraan, berpikir secara ammah tentang Indonesia. Iya. Lalu ini ada mungkin pertanyaan penutupan bagi kita untuk pada malam hari ini, Pak Ari, Pak Kiai. Dan pertanyaan kelima ini juga pas banget ini yang saya mau tanya ini. Ini berhubung dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kaitannya dengan tema malam ini? Membangun ekonomi pondok pesantren ini. Monggo, Pak Ari, Pak Kiai. Sila kelima dari Pancasila ini kan jadi persis seperti Habib, Arkanul Islam, di mana Arkanul Islam yang kelima adalah haji. Ini juga kan masih banyak kiai pesantren dan ustadz-ustadznya yang mereka ingin haji belum sampai, dengan didorong program Petrasop ini dan kita pupuk dan lain sebagainya, sehingga pondok pesantren bisa menghajikan ustadznya, Insya Allah bisa dari menghajikan ke santri-santri juga. Amin, amin. Karena haji itu kan perlu biaya. Ya, betul. Alhamdulillah, amin. Yang penting insya Allah barokah semuanya. Amin. Ya, Terima kasih sekali kepada pemerintah, juga Maulana Habib Lutfi yang punya ide ini, mendorong Pak Ari yang langsung mensupport, para habaib, para masyayikh yang punya kepedulian dengan pesantren semua lapisan masyarakat. Ya. Saya mewakili pondok pesantren mengucapkan terima kasih. Iya, alhamdulillah kita udah dikasih masukan banyak ini dari Pak Ari dan Pak Kiai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa banyak wawasan nih dari mereka tentunya, dan karena ini pertanyaan kelima tadi sudah kita sampaikan kepada beliau, mungkin saatnya untuk menutup pertanyaan pada malam hari ini dan menutup perjumpaan kita. Insya Allah kita bertemu lagi tentunya untuk semuanya. Bila ada kesalahan dimaafin tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ari. wabarakatuh.